Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat muslim. Di sini saya akan membawakan pidato dengan topik yang lumayan marak terjadi di negeri kita tercinta, negeri Indonesia, dan ini adalah bullying. Hadirin yang dirahmati Allah, bukanlah suatu hal yang asing lagi apabila kita mendengar istilah bullying ini. Karena bullying merupakan suatu hal yang lumayan marak terjadi di Indonesia. Bahkan kita pernah menyaksikan tindak bullying itu sendiri, atau bahkan kita yang menjadi korbannya, atau justru kitalah yang menjadi pelaku bullying tersebut. Tapi sebenarnya apa sih pengertian daripada bullying? Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying ini dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, lingkungan masyarakat, tempat kerja, komunikasi virtual, ataupun di lingkungan sekolah atau school bullying. Tapi umumnya jika kita sedang membicarakan mengenai bullying, pasti yang pertama kali muncul di pikiran kita itu adalah lingkungan sekolah. Karena memang kasus bullying yang terjadi di dalam dunia pendidikan merupakan kasus yang paling sering kita jumpai, baik berita di televisi, koran, radio, jejaring sosial maupun secara langsung. Nah, ternyata kasus bullying yang kerap terjadi di dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan loh guys. Berdasarkan hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan bahwa hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying, meski hanya bullying verbal dan psikologi atau mental. Namun yang namanya bullying pasti tetap akan menyakiti, membekas, dan merugikan, akan selalu berdampak negatif. Dan dampak daripada bullying itu sendiri menyeluruh loh guys. Artinya baik si korban, pelaku maupun yang menyaksikan akan terkena dampaknya. Di antara lain, satu, dampak bagi korban. Korban bisa depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik, menurunnya skor tes kecerdasan atau IQ dan kemampuan analisis siswa. Dan yang kedua, dampak bagi pelaku. Dengan melakukan bullying, pelaku akan merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, maka perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain seperti kekerasan terhadap anak atau perilaku kriminal lainnya. Yang ketiga, dampak bagi siswa yang menyaksikan atau bystanders. Jika hal ini dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menonton akan berasumsi bahwa bullying ini merupakan suatu perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa para siswa mungkin akan memilih untuk bergabung dengan para penindas karena mereka takut akan menjadi sasaran berikutnya. Dan beberapa siswa lain mungkin akan memilih untuk diam saja tanpa melakukan suatu apapun. Dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Lantas bagaimana solusi untuk menghadapi masalah bullying yang kerap terjadi di sekolah ini, di dunia pendidikan di Indonesia ini? Di antaranya adalah satu, merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bullying tidak diterima di sekolah, dan membuat kebijakan anti bullying. Dua, membangun komunikasi efektif antara guru dan murid. Tiga, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. 4. Diskusi dan ceramah mengenai perilaku bullying di sekolah. 5. Menyediakan bantuan dengan murid yang menjadi korban bullying. Dan 6. Membuat pertemuan secara berkala dengan orang tua atau komite sekolah. Dari topik bullying yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga teman-teman jadi lebih paham lagi mengenai bullying, dan yang terpenting teman-teman jadi lebih aware lagi bahwa bullying ini merupakan suatu hal yang tidak bermanfaat sama sekali, yang ada hanya akan menimbulkan kerugian pada semua belah pihak. Hadirin sekalian, yuk sama-sama kita wujudkan generasi yang berpikir kritis, penuh
kesadaran, saling merangkul, dan rukun tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Wah, Masya Allah, membayangkannya saja sudah membuat hati kita menjadi tentram, adem, indah gitu ya. Jadi, mari bersama kita wujudkan agar kita menjadi pribadi yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video pidato saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.